Ya, menjawab pertanyaan tadi Pak, apa kira-kira yang dilakukan pemerintah? Ini kan pemerintah menargetkan, saya mencatat tadi defisit anggaran itu 2,53% dari PDB. Apa yang akan dilakukan pemerintah atau strategi yang akan dibuat pemerintah supaya ini terjaga di bawah 3% Pak Tommy? Ya, itu kan kaitannya dengan APBN-nya, dengan rasio hutangnya, dan itu saya rasa sudah sangat jelas ya, bahwa kita melakukan bahasanya kan fiscal prudence ya, itu dari sesuatu yang udah menggema sudah lama dan akan dilanjutkan. Saya rasa yang penting diketahui di sini adalah defisit APBN sebesar 2,5% itu kredibel dan sustainable ya, dan karena itu kan kaitannya dengan postur APBN yang kita bentuk ya, ke depan. Jadi artinya dengan APBN 2025 saat ini masih era APBN 2025 itu dengan postur seperti itu ya defisitnya 2,5% tersebut ya. Nah, bagaimana kita melakukan hal-hal yang supaya itu tetap terjamin ya, oke, pembiayaan kita kan harus prudent ya, harus dari segi pembiayaan harus prudent tapi juga harus inovatif supaya sumber-sumber pembiayaan untuk APBN kedepannya itu healthy lah, baik lah ya. Jadi saya rasa kalau defisit itu sesuatu yang tidak perlu karena sudah terukur begitu. Ya benar, karena sudah terukur. Nah, ini kan kalau bicara soal defisit dikaitannya dengan belanja dan berapa pemasukan kita. Tadi saya mencatat soal untuk pemasukan atau pendapatan, ini mayoritas tentu berasal dari pajak, 2.490,9 triliun rupiah Pak ya. Kemudian PNBP sebesar 505,4 triliun rupiah. Ya. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kita ke depannya Pak? Oke. Untuk kebijakan perpajakan di tahun 2025 kan ada beberapa hal bagaimana kita meningkatkan pajak. Pertama tuh istilahnya intensifikasi ya, itu kaitannya dengan tarif ya, misalnya contoh kenaikan tarif dan sebagainya. Ekstensifikasi dalam pajak itu artinya memperluas basis pajak ya. Itu juga menjadi target lah. Intinya yang menambah jumlah wajib pajak tersebut. Nah, bagaimana melakukan itu dengan misalnya implementasi teknologi yang baru. Karena kita ada core tax system yang kita mau lakukan di akhir tahun dan hal-hal lain yang memanfaatkan teknologi. Pak Tommy, kita lihat program pemerintah ini sangat bagus sekali. Salah satu yang mengurangi pengangguran, ketahanan pangannya juga harus terus terjaga. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, apa sih kira-kira yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu katakanlah suplai, distribusi dan juga pangan yang baik bagi Indonesia? Oke, saya coba menjelaskan dukungan rantai pasokan pangan tersebut ya, yang saya katakan tadi hulu sampai hilir. Ini kaitannya dengan anggaran ketahanan pangan yang 124,4 triliun tadi, ya kan? Kalau kita lihat rantai pasok pangannya, kita mulai di praproduksi, ada produksinya, ada distribusinya, ada pemasarannya, dan akhirnya ke konsumen. Itulah mata rantai ya, kira-kira seperti hulu sampai hilir ya. Nah, di praproduksi, di dalam anggaran tersebut ada untuk bantuan alat tangkap ikan, ada untuk subsidi pupuk, itu sampai 8,5 sampai 9,5 juta ton ya. Ada bantuan alat dan mesin pertanian ya, ada bantuan benih ikan, bantuan benih pangan, kur pertanian ya, dan subsidi resi gudang ya. Itu praproduksi. Di produksi anggaran tersebut untuk food estate di 3 lokasi di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara dan NTT saat ini. Ada cetak sawah, pengembangan kawasan padi, kawasan jagung, bendungan, irigasinya, asuransi pertaniannya, ya, didistribusi, fokusnya terhadap pelabuhan logistik, jalannya, storage-nya, ya, maupun jalan usaha tani istilahnya, ya, di pemasaran. Ada cadangan pangannya, ya kan,
Itu juga kaitannya sama subsidi cadangan pangan, stabilisasi harga ya, dan sebagainya dan seterusnya. Dan tentunya sampai di konsumen nih. Nah di konsumen ini di situ kan ada Perlinsos, kan ada kartu sembako dan nanti akan ada makan bergizi gratis dan sebagainya dan seterusnya. Jadi itu mata rantai itu sangat besar dan menjadi suatu strategi pertumbuhan yang sangat penting. Oke. Pak Tommy, dari tadi kita berbicara mengenai APBN, anggaran belanja pemerintah 3.613 triliun rupiah, anggaran pendapatan pemerintah 2.999,6 triliun begitu. Tapi masyarakat itu mungkin begini Pak, tidak semuanya mengerti APBN ini angka-angka apa sih? Apa sih pentingnya APBN? Bagaimana sih dampaknya APBN ke kehidupan masyarakat? Sebagai konklusi terakhir, silakan Pak Tommy. Saya coba ya, yang namanya APBN kita coba turunkan ke darat lah, kan istilahnya apa sih ini, gitu kan? Saya mau menjelaskan gini, Mbak Tisa. APBN itu kan dari segi penerimaan APBN itu dari mana sih? Itu dulu deh. Ya. Itu kan dari pajak. Yang paling besar tuh pajak. Artinya APBN tuh uangnya tuh uang masyarakat. Betul. Ya, itu adalah uang masyarakat luas. Ya. Nah, karena itu APBN itu harus di-manage secara prudent, secara baik, dan secara tertuju. Ya, dalam hal ini tertujunya ya harus ke hal-hal yang produktif. Jadi sebenarnya yang namanya APBN ini meskipun kayaknya tinggi sekali, itu sebetulnya luar biasa pentingnya untuk kehidupan masyarakat luas sehari-hari. Karena itu penting. Karena itu harus di-manage dengan baik, dikelola dengan prudent, dengan dengan baik ya. Tapi yang lebih penting lagi juga fondasi yang baik itu harus ditujukan ke hal-hal yang produktif. Jadi saya rasa APBN itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bisa disampaikan begini, kenapa APBN itu penting? Karena uang dari rakyat juga dikembalikan kepada rakyat dan ini merupakan bentuk transparansi dari pemerintah, berapa yang didapatkan dari rakyat, bahasa awamnya demikian ya Pak ya? Betul. Dan apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia atas APBN tersebut? Betul sekali. Begitu ya Pak Tommy ya? Terakhir Pak Tommy, sebagai konklusi harapannya tentu bagi perekonomian Indonesia ke depannya Pak Tommy dan juga untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Ya tentunya kita harus optimis, kita harus percaya bahwa fondasi kita saat ini kuat, tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus maju untuk sesuatu yang lebih baik, kan? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita, saya rasa ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, karena itu kan APBN ini benar-benar seperti Mbak Tisa katakan harus transparan, ya kan? Itu adalah suatu tolak ukur lah, ya. Nah, jadi ya semoga tahun depan akan lebih baik dan semoga hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi terrealisasi. Baik, terima kasih Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah bersedia berbincang bersama kami di Kabar Khusus. Sehat selalu Pak Tommy. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Kabar Khusus kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.